Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita berkesempatan kembali untuk melaksanakan Homework. Jadi tema hari ini berkaitan dengan pembelajaran matematika. Untuk itu langsung saja kita serahkan ke Ibu Fitri untuk memaparkan permasalahan yang ada di mata pelajaran matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin menyampaikan permasalahan yang saya hadapi pada saat kegiatan pembelajaran matematika. Berdasarkan hasil yang ulun lihat, terutama pada pokok bahasan operasi hitung bilangan bulat, banyak siswa yang kesulitan. Salah satu contohnya misalnya menjumlahkan, misalnya saja negatif 5 ditambah negatif 7. Tidak sedikit siswa yang menjawab hasilnya 2, Bapak Ibu. Nah, padahal hasilnya kan negatif 12. Kalau yang mendasar saja siswa tersebut ada kesulitan, bagaimana dengan materi yang selanjutnya? Permasalahan yang saya hadapi adalah bagaimana cara meningkatkan minat dan keaktifan siswa dalam belajar matematika. Kadang juga ketika disuruh maju ke depan, siswa tersebut enggan untuk maju. Siswa tersebut enggan maju, ogah-ogahan disuruh maju ke depan. Tapi ketika siswa tersebut diiming-imingi siapa yang ingin maju ke depan, ibu beri duit gitu. Dia bahkan semangat majunya ke depan. Itu bagaimana solusi dan masukannya Bapak Ibu supaya kalau diberi uang terus kan tekor juga nih bandel. Itu bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian? Terima kasih. Sudah memaparkan permasalahan dalam pembelajaran bahasa matematika. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya masukan solusi dari permasalahan yang ada, silahkan yang mau memberikan tanggapan. Siapa? Matematik dulu dong. Ya, guru matematikanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bu Fitri lah, karena matematika ini kan abstrak. Nah, bagaimana kalau kita beri contoh yang lebih real? Contohnya kacang Garuda ini atau bola ada di atas meja. Nah, misalnya kacang kan ada 3, kita ambil 3, kemudian ditambah 2, maka 3 tambah 2 5. Bisa juga kurangan, misalnya ini 5, kita ambil 2, kita makan, nah sisanya berapa? Jadi 3. Jangan kayak orang bahar itu bilangnya dikurang berhutang, kata baik hutang terus kan. Banyak jangan berhutang, itu aja mungkin pesan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang diberikan oleh Bapak Mahmudi, memang dengan menggunakan alat peraga tersebut membantu pemahaman siswa terhadap yang nyata, konkret maksudnya. Nah, sehingga memudahkan siswa untuk memahami betul materi, terutama materi pada operasi hitung bilangan bulat tersebut. Salah satunya adalah penjumlahan tadi, yang mana 3 buah kacang ditambah dengan 2 buah kacang hasilnya adalah 5. Begitu juga dengan pengurangan. Terima kasih atas masukan yang Bapak Mahyudi berikan. Untuk Ibu Fitri, menarik sekali ya bahwa matematika ini termasuk momok bagi siswa kita dimanapun berada. Bahkan saya kemarin waktu masih sekolah dulu pun juga ternyata matematika itu luar biasa.
luar biasa menguras pemikiran. Nah, kemudian setelah kita menjadi guru, kita mengetahui sebelum apakah Bu Fitri sudah melakukan atau mengecek kesiapan awal siswa terlebih dahulu sebelum memberikan materi pembelajaran. Misalkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan kah, atau dalam bentuk kuis kah, atau dalam bentuk simulasi apa yang membuat mereka itu berminat untuk mengetahui lebih dalam tentang apa itu matematika. Atau bisa juga dengan melaksanakan tes diagnostik, misalkan di situ. Nah, jadi dari tes itu nanti Bu Fitri mungkin bisa mengetahui kelompok-kelompok siswa yang kelompok rendah atau kelompok menengah atau kelompok atas. Nah, dari situ nanti bisa dilihat atau dilakukan pendampingan kepada siswa-siswa yang mengalami kesulitan belajar. Untuk cek kesiapan kemampuan siswa sudah saya laksanakan dengan cara menggunakan tes diagnostik melalui Google Form. Tetapi untuk pengelompokan dan pengumpulan kelas masih secara detailnya, secara keseluruhannya masih belum terlaksana. Mudah-mudahan nanti bisa saya laksanakan, dan terima kasih atas masukan yang Ibu berikan. Jadi memang sebaiknya begitu ya, waktu pembelajaran sebelum dimulai memang kita awali dengan tes diagnostik tadi. Nah, dan untuk kemampuan awal terutama nanti berfungsi untuk pengelompokan siswa, Bu ya. Jadi kita waktu mengelompokkan siswa itu memang sudah kita niatkan, pengelompokannya secara heterogen atau homogen. Homogen misalnya ini kelompok yang mampu, kelompok yang sedang, dan kelompok yang bagus, misalnya seperti itu. Bisa juga pengelompokan secara heterogen, artinya kelompok satu itu terdiri yang atas, tengah, bawah, ya semacam itu. Kelompok-kelompok lain juga seperti itu. Nah, nanti perlakuan terhadap pengelompokan itu menjadi penting. Ketika kelompoknya heterogen, mungkin yang pinter nanti akan menjadi narasumber, kemudian ada yang jadi ketua, dan nanti ada yang tugasnya memberikan presentasi. Nah, demikian juga kalau kelompok itu homogen, artinya kelompok yang sudah mampu itu mungkin pendampingannya tidak perlu detail, bahkan bisa dilepas. Sedang kelompok yang rendah atau siswanya kurang mampu itu perlu pendampingan khusus. Bapak Ibu, kita ingat kembali ya, pembelajaran berdiferensiasi yang sudah pernah kita pelajari. Ya, mudah-mudahan itu betul-betul dilaksanakan, karena itu bagian dari merdeka belajar untuk murid-murid kita. Mungkin siswanya kita mengatakan kan disuruh dengan matrikulasi Yang sudah memberikan masukan tentang matrikulasi, Pak ya. Yang mana pemantapan kembali materi siswa ya, Pak ya. Memantapkan kembali apakah siswa tersebut mengerti nggak ibaratnya untuk ke jenjang berikutnya. Mungkin banyak sumber belajar yang bisa dikaitkan perihal materi tersebut. Dengan menggunakan digitalisasi, kita tarik atau kita kolaborasikan ke YouTube untuk siswa tersebut bisa memahami dari pengoperasian bilangan bulat tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, saran yang kedua, tidak semua siswa itu memahami apa yang bisa disampaikan oleh guru tersebut mengenai perihal materi ini. Saran saya agar siswa tersebut bisa bimbingan di luar atau bimbingan tambahan agar dia melatih kemampuannya dalam materi tersebut. Untuk memahamkan materi Ibu yang abstrak tadi, matematika, alangkah baiknya
ada 5 burung di atas. Maka kemudian ditembak 2 ekor. Jadi berapa? Jadi untuk konsep konstekstual sudah saya pernah melaksanakannya dengan menggunakan metode PBL, problem based learning, yang mana siswa tersebut menyelesaikan permasalahannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada pembelajaran atau metode dalam bahasa Indonesia yang mungkin bisa diadaptasi ke matematika. Karena anak-anak tuh selalu nyeletuk gini, Bu. Giliran disuruh ngitung ngarang, giliran disuruh ngarang, kok kalian mikir? Nah, sama. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu abstraksi namanya. Jadi ada juga namanya perspektif atau sudut pandang. Oh, aku sebagai sudut pandang orang pertama, kamu sebagai sudut pandang orang kedua, maka jangan pernah ada dia di antara kita sebagai orang ketiga. Itu abstraksi dalam bahasa Indonesia. Bagaimana cara menerapkan ke matematika? Mungkin contohnya seperti ini. Misalnya, kita balik pemahamannya supaya siswa itu berpikirnya lebih kritis. Contoh misalnya, kita paparkan kalau dari Bapak Mahyudi, 3 kacang ditambah 2 kacang sama dengan 5 kacang. Bagaimana jika kita menggunakan perspektif siswa? Ini ada 5 kacang. Maka kalian buatlah soal berapa ditambah berapa supaya hasilnya 5. Atau berapa penjumlahan dikurang berapa supaya hasilnya 5. Atau lagi pengurangan, angka ini dikurang ini berapa supaya hasilnya 5. Jadi tidak ada yang namanya jawaban salah. Semua siswa boleh belajar dari banyak perspektif mereka. Oh, 3 tambah 2 bisa Bu 5. Oh, 7 kurang 2 juga bisa 5. Atau minus 2 ditambah minus 5 juga bisa. Minus 7 jadi ya mungkin seperti itu. Jadi kita bilangan bulat, tapi kita tetap mewadahi siswa untuk berpikir dari sudut pandang mereka. Itu saja yang mungkin bisa diadaptasi. Masukan yang diberikan Ibu Nadila sangat menginspirasi sekali. Kalau dalam bahasa matematikanya itu istilahnya Bu, pembelajaran terbuka atau open ended. Terima kasih sudah mengingatkan kepada saya untuk pembelajarannya seperti itu. Gimana cara menjelaskan misalnya 2 dikurang 3 ditambah, cara penjelasan supaya anak bisa terima. Ya, terima kasih. Bagaimana cara menjelaskan penjumlahan 2 dikurang negatif 5? Sebenarnya banyak berbagai macam cara, Bapak Mahdi. Tapi kalau saya pribadi kadang menjelaskannya dengan metode minus, dengan menggunakan konsep minus dikali dengan minus hasilnya positif, biasa kan seperti itu. Kemudian positif dikali dengan positif hasilnya adalah positif dikali positif hasilnya positif. Positif dikali minus hasilnya minus. Minus dikali positif hasilnya minus. Nah, itu yang saya berikan konsep itu. Mungkin ada masukan yang Bapak Ibu berikan, mungkin ada cara berbeda menanggapi pertanyaan Pak Mahyudi tadi, Bu Fitri ya. Tadi misal 2 dikurangi minus 5. Maka tadi kalau nggak salah menjadi 2 plus 5 gitu ya. Nah, tidak salah sih ya. Cuma mohon maaf, bisa jadi kalau min atau kurang kali min atau min kali min itu kan konsep perkalian. Jadi kita belum masuk di konsep perkalian. Ya, maka untuk menjelaskan itu mungkin bisa menggunakan garis bilangan atau apa yang disampaikan Bu Tika tadi bisa ya. Misal saya balik soalnya 5 dikurangi minus 2. Kita ingat konsep dari pengurangan. Hasil pengurangan itu adalah sebuah selisih. Jadi kalau 10
kurang 7, maka selisihnya 3, maka hasilnya adalah 3. Demikian juga di garis bilangan. Berapa tadi misal 5 dikurang 3, ada 5, ada 3, selisihnya adalah 2. Nah, untuk menanamkan 5 dikurangi minus 2, maka sebenarnya lebih pas kalau di konsep tambah kurang itu misal di garis bilangan kita pasang di sini 5, di sini min 2. Nah, ada selisih berapa ini panjangnya? 7. Ya, seperti itu. Dan kenapa itu kita sampaikan? Karena konsep perkalian belum masuk Bu Fitri. Ini baru tambah dan kurang, semacam itu. Mungkin itu saja untuk pengingat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang belum simak, permasalahan dari Ibu Fitri adalah tentang rendahnya kemampuan siswa terhadap matematika dasar ya, dan juga minat dan aktif. Untuk minat keaktifan sendiri, apakah kalian sudah menggunakan digitalisasi? Tapi di sini digitalisasi bukan hanya sekedar menonton YouTube, tapi membuat siswa jadi subjek, siswa terlibat langsung dalam proses itu. Karakteristik anak kita kan suka bermain games. Apakah kalian sudah mencoba games seperti misalnya itu ada di Wordwall, games ular tangga yang bisa dilakukan secara online atau gadget dalam pembelajaran matematika? Apakah sudah? Jika belum, mungkin bisa digunakan untuk menarik minat dan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika. Dan yang Ibu Sipa berikan yaitu dengan pembelajarannya dengan menggunakan pembelajaran digital. Sejauh ini, alhamdulillah ada beberapa aplikasi yang ulun gunakan. Salah satunya adalah Quizizz. Mudah-mudahan nanti untuk selanjutnya bisa lebih ditingkatkan lagi dengan menggunakan pembelajaran digital seperti OHOP atau Wordwall tadi. Sangat menginspirasi sekali. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas tanggapan, solusi, saran untuk Ibu Fitri selaku pengajar matematika. Nah, kemudian kita minta saran fasilitator kita, dalam hal ini Bapak Tony Maksito, untuk menanggapi jalannya pembel kita hari ini terkait dengan permasalahan pembelajaran dalam matematika. Silakan Bapak. Terima kasih rekan-rekan semua, hari ini memberikan tanggapan atas permasalahan Bu Fitri ya, memberikan tanggapan, saran, solusi. Saya kira banyak sekali tadi ya, yang saya kira juga bagus-bagus. Ada kawan yang menyampaikan pembelajaran itu lebih bagus, apalagi matematika kan abstrak ya, jadi menggunakan alat peraga sehingga lebih memperjelas misal operasi hitung bilangan ya. Demikian juga tadi kawan-kawan mengingatkan supaya dilakukan diagnostik dulu Bu Fitri ya, sangat bagus usulnya. Jadi kita tahu kemampuan setiap siswa itu di mana sehingga semua bisa terlayani dengan baik ya. Kemudian ada juga Bu Nadila menyampaikan tentang pembelajaran atau soal-soal matematika yang open ended. Saya kira itu sangat menarik ya. Pasti siswa akan menjadi ramai karena jawaban setiap siswa bisa jadi berbeda. Harapannya matematik memang seperti itu Bu gitu ya, semacam itu. Terakhir tadi Bu Siva juga bagus sekali pemanfaatan digitalisasinya sehingga anak-anak biasa berkompetisi, karena biasanya kayak Quizizz, Kahoot itu membuat semangat untuk kejar-kejaran nilai, apalagi tadi ya aplikasi yang kayak game. Mungkin kita semua juga perlu Bapak Ibu ya yang lain untuk belajar aplikasi-aplikasi yang demikian.
Mungkin itu. Terima kasih kawanan semua. Insya Allah kalau semua masalah kita selesaikan bersama seperti ini, maka semua permasalahan di mata pelajaran bisa kita atasi bersama. Terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya mungkin Ibu Fitri ada tanggapan atau rencana tindak lanjutnya seperti apa setelah kita bahas dan adanya masukan, saran dan tanggapan dari rekan-rekan semua. Terima kasih ulun ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan solusi dan masukan kepada saya. Adapun rencana tindak lanjut yang ulun laksanakan, mudah-mudahan dengan adanya solusi dan masukan dari Bapak Ibu sekalian, salah satunya adalah tadi menciptakan suasana yang menyenangkan di kelas, yaitu bisa menumbuhkan minat siswa terhadap mata pelajaran matematika. Kemudian juga bisa memperbanyak latihan-latihan soal, bisa dengan menggunakan pembelajaran digital tadi, dengan menggunakan kuisis, Kahoot, dan aplikasi-aplikasi lainnya, supaya siswa tersebut termotivasi untuk belajar matematika. Iya, demikian kombal kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya. Kita ketemu lagi minggu depan, insya Allah, di lain kesempatan dengan mata pelajaran yang baru yang akan kita diskusikan. Ulun ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.